Soalnya itu kurang naik kalau coba dulu aja. Sama ini. Yang apa? akses kekuatan tuh. Ini 2 kali ya.
Engkau adalah harapan kami. Tuhan, kami bersyukur. Terimalah seluruh persembahan pujian kami yang kami naikkan bagi Tuhan, yang kami tinggikan, kami muliakan. Sore hari ini Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah mengumpulkan umat-Mu GBI Mangga Besar. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih, terimalah seluruh persembahan syukur pujian kami, Tuhan. Terima kasih buat pemuji, buat tim musik yang sudah memuliakan Tuhan. Sekarang adalah bagian kami untuk mendengar firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menerima berkat Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, Tuhan. Kami duduk dan kami tenang mendengar firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih tim pemuji, tim musik yang sudah melayani Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, tema khotbah bulan ini yaitu bersama Yesus saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-30. Kalau mau baca bersama boleh, supaya kita sama-sama mengerti bagaimana rencana Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat, dan semuanya ini karena anugerah Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunitim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyeberang Lamu. Sekarang mereka di Haseson Amar, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di rumah Tuhan, dibuka pelataran yang baru. Dan kata dia, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segala segenap kerajaan bangsa-bangsa? Sehingga tidak Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau
dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok lusa kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Beruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera setelah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyak. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sehingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan ketapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan daripada Allah menghadapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah yang mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau di sini Raja Yosafat, dia adalah seorang raja yang taat, takut kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Saudara, ketika dia harus menghadapi tentara Moab dan Amon yang datang begitu banyak, dia merasa takut. Tapi dia punya satu pengharapan kepada Allah yang dia sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu Bapa yang selalu menyertai
bangsa Israel ketika mereka mau bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Ketika Raja Yosafat tahu, dia berdoa, dia menangis, dia menyembah Tuhan, mukanya sampai sujud sampai ke tanah. Dan semua wanita, anak-anak juga ikut berdoa. Saudara, kalau dia minta kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan pasti mendengar ya. Setiap kita, kalau kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi masalah, situasi yang sulit, mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan aku bisa melewati masalah ini. Kami bisa melewati dan kami pasti menang. Karena Tuhan ada di pihak kami. Itulah yang menjadi doa-doa kami, anak-anak Tuhan ya saudara. Bagi kita sekalian, kalau kita sering membaca Alkitab dan kita melihat bagaimana peperangan orang-orang Israel, Tuhan yang menolong. Di sini dikatakan Tuhan yang berperang. Jadi bangsa Israel hanya melihat tetapi berdoa dan puji-pujian. Jadi ada kerjaannya ya, bukannya diem aja. Berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kemenangan. Saudara, tidak ada yang bisa melawan orang-orang yang demikian banyak, tapi Tuhan bisa dengan pasukan malaikatnya. Mereka berperangnya satu lawan satu, tapi teman sama teman berperang, akhirnya mati semua ya. Nah, kalau Tuhan bisa menolong dulu kepada Raja Yosafat, kepada orang-orang Israel, maka sekarang pun kita adalah Israel rohani, yang dimana Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan memperhatikan kita apabila kita taat setia kepadanya. Saudara, apakah Bapak Ibu tetap taat setia kepada Tuhan? Kalau pagi cari Tuhan, apa buka HP dulu? Ayo jawab. Nggak ada yang ngaku ya. Tapi kita percaya kalau Bapak Ibu diurapi oleh Roh Kudus, kita nggak lihat itu dulu. Kita cari Tuhan dulu yang sudah memberkati kita. Kami selalu datang pagi ya, kalau bangun 4:30 kami berdoa, Tuhan sucikan kuduskan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini Tuhan urapi, supaya yang keluar adalah kata-kata pujian, kata-kata berkat. Saudara, kalau kita tidak minta pimpinan Roh Kudus, kadang-kadang kita melenceng ya. Kita perlu minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini Tuhan sucikan kuduskan. Seringkali iblis itu sebentar aja bisa mencobai kita. Apakah kita mau beri tempat kepada iblis atau kita mau maju terus? Katakan, Tuhan saya bisa menang dalam masalah apapun ya. Saudara, kadang-kadang kita menghadapi masalah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang menghadapi masalah tentang keuangan. Anak yang harus kuliah, yang harus sekolah, bayaran mungkin double ya, udah mesti naikkan kelas. Tapi Tuhan itu selalu menolong kepada kita yang mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mungkin kita pikir, aduh dari mana ya? Gak mungkin, tapi kata Tuhan, mari kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita kalau menyerahkan kepada Tuhan dan kita merendahkan diri, seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, kita akan baca 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, kalau tadi Raja Yosafat, dia sangat ketakutan dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti turun tangan ya. Tuhan tolong. Dan mungkin masalah kita juga ada ya. Saya mengalami masalah ini ketika saya duduk di kelas 4 SD. Dan gurunya itu bilang begini, anak-anak minggu depan harus pakai sepatu hitam ya. Sepatu zaman dulu tuh sepatu skate. Saya belinya yang putih. Sepatu bakau namanya dulu ya. Nggak tahu sekarang namanya apa. Bagaimana? Saya bilang, mama disuruh pakai sepatu hitam mah. Mama bilang gini, kan sepatu sekarang paling murah berapa? 50.000 ya. Nggak ada tuh uang 50.000. Saya di rumah mesti 3 liter beras.
Pagi sore tuh 3 liter, makannya tuh anak-anak cuma nasi aja. Kadang-kadang ada ikan asin, kadang-kadang nggak ada, ya garam. Tapi kita percaya Tuhan tuh tolong. Saya pikir bagaimana ya, begitu saudara, saya lihat ada tinta, tintanya tinta biru. Saya cek aja itu sepatu pakai tinta biru. Kok jadi biru ya? Nggak hitam, saya lihat ada saya gosok-gosok pakai, jadi hitam mah. Mama saya ketawa aja, nggak bilang apa-apa tuh. Dia sedih ya, karena nggak bisa ngebeliin sepatu. Tapi saya gila bang, gila sekolah. Hujan saudara. Habis satu sepatu, luntur, kakinya pada hitam biru. Saya bilang gini, aduh malu amat ya. Sepatunya jadi belang. Ada yang kena air hujan, itu sepatunya jadi yang putihnya kelihatan. Aduh malu ya saudara. Tapi waktu itu masih kecil, malu-malu ya. Nggak apa-apa lah, saya pulang. Saya bilang, mama, kakinya sekarang yang hitam. Karena hujan ya. Tapi mama tuh sebetulnya sedih, tapi dia berdoa saudara. Kata mama begini, yuk kita berdoa, pasti Tuhan tolong. Saya berdoa sama mama. Dan saya bilang, Tuhan, saya perlu sepatu hitam. Sepatu saya putih, ini bisa pakai tinta, keluarnya pakai ini hujan jadi kakinya yang hitam. Terus udah amin. Itu mau tahun baru Imlek, saudara, saya ingat banget ya. Terus saya punya saudara sepupu, panggilnya Koko Cisya, yaitu anaknya Aem. Aem itu sebetulnya jadi Ibu Cunyo, punya papa, punya Enci, masih panggilnya saya juga masih ada sedikit famili ya sama Ibu Cunyo ya. Dan waktu itu Aem itu dia bilang begini, dia pergi ke pasar malam beli sepatu, katanya begitu. Aduh, waktu saya girang banget ya. Saya, Esther, Sansan, tiga-tiganya diajak tuh ke pasar malam, digelodok saudara. Dan waktu itu kita disuruh pilih sepatu apa. Saya bilang begini, saya perlu sepatu bakau, panggilnya sepatu bakau ya, tapi yang warna hitam. Dan saudara, tapi tetap kita dibeliin sepatu tahun baru juga. Jadi sepatu bakau dibeliin warna hitam. Dan saya dibeliin sepatu kotak-kotak hitam putih. Saya, Sansan, sama Yayang, tiga-tiganya dibeliin. Aduh, puji Tuhan, girang banget. Sampai di rumah saya bilang gini, Ma, bukannya dibeliin sepatu bakau hitam aja, tapi sepatu ini juga buat tahun baru. Aduh, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan kita itu apabila kita berdoa, Dia dengar. Meskipun saya tuh masih sekolah minggu ya, anak sekolah minggu, tapi Tuhan dengar. Tuhan tahu kalau dibilang saya bisa, saya pasti bisa bersama Tuhan. Betul ya, Tuhan berkati. Jadi Bapak Ibu kalau menghadapi masalah, menghadapi sesuatu, mungkin saudara pikir, aduh bagaimana caranya menghadapi situasi yang sulit. Tetapi ucapkanlah dengan kata-kata iman bahwa saya bisa, saya pasti sembuh karena segala sesuatunya dipegang oleh Tuhan. Jadi kita perlu datang kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam Roma 12 ayat 21, biar kita juga membaca Roma 12 ayat 21. Ya, 2, 3 kita baca sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini saudara, jadi kita juga tidak boleh kalah dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu harus kita kalahkan dengan kebaikan ya. Kadang-kadang mungkin ini sih nggak semua orang menghadapi itu. Ada orang yang membuli, yang dulu mah bilangnya ngata-ngatain, sekarang mah zaman sekarang namanya membuli ya. Saya nggak tahu tadinya membuli itu apa. Tapi saudara, waktu Tuhan dengar dan kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan dengar, bahkan Tuhan menjawab. Ya, jadi segala sesuatu itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya, saya ingat banget pada satu waktu di gereja ini ada orang yang sangat kaya, naiknya mobil Mercy, saudara. Dan setiap minggu tuh bajunya nggak baru, selalu bajunya baru. Kalau pakai baju baru hari Minggu ini, minggu depan udah nggak dipakai lagi, pakai yang lain. Ya, suaminya kerja di pabrik sabun dan dia dikasih kuasa di situ. Dan ketika kita ini, mama saya ini sebetulnya memang orang yang sangat sederhana ya. Kita ini dianggap orang miskin, saudara. Memang kalau orang miskin itu dapat namanya, kalau sekarang itu dapat sembako. Dulu itu sebetulnya nggak boleh bilang
kita akan bagikan kepada orang miskin, namanya Libuewa. Terus sekarang tuh udah nggak boleh. Kita harus memberikan dengan kasih ya. Dipanggil mama saya maju, orang miskin. Saudara, waktu itu mama saya sebetulnya sedih. Saya juga dengarnya sedih. Ya kita miskin nggak usah disebut miskin. Ya memang kita miskin, tapi kita kaya di dalam Tuhan ya saudara. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh mengatakan yang buruk kepada orang lain. Tuhan yang menjadi saksi bagi kita. Nah saudara, waktu itu dan ternyata saudara saya juga tidak menyangka. Oh, dia bilang, terus ada satu bapak bilang gini, saya tidak setuju tuh saudara ini bilang bahwa yang miskin yang maju. Ya saya ingat dah, keluarga kami ada lagi ibu yang satu udah meninggal ya, ada 3 orang. Benar-benar kita itu orang yang sangat-sangat sederhana. Waktu itu bapak itu bilang begini, jangan disebut orang miskin. Kalau mau berikanlah persembahan kasih Natal ya, bagi orang-orang yang membutuhkan gitu. Marah saudara, marah ya. Dia bilang, nih anggap iya dia buntung rokok, nih diginiin ya. Maksudnya kita orang miskin tuh diginiin. Mama saya cuma diem aja ya, kita cuma berdoa untuk saudara. Beberapa tahun kemudian Tuhan itu yang menjadi hakim yang adil. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, biarpun orang itu salah, doakan dia ya. Tapi waktu itu Tuhan menyatakan, saudara, dia di perusahaannya dicopot namanya, harus mengganti banyak uang yang dipakai. Dan kami juga tidak mengerti sampai semua rumahnya disita. Aduh, sebetulnya di hadapan Tuhan kita tuh semua sama ya. Semua sama ya. Yang miskin, yang kaya, yang sakit, yang sehat, di mata Tuhan sama. Kita harus menghargai, kita harus menyayangi. Gak boleh membeda-bedakan. Oh itu mah orang miskin, perlu dikasih, jangan. Kalau kita berikan dengan tanda kasih, jangan disebut miskin ya. Belum tentu dia miskin di sini tapi kaya di surga, saudara ya. Nah, sejak itu kita mendapat pelajaran bahwa kita bisa lebih dari pemenang kalau kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau merendahkan diri? Belajar ya. Belajar. Kalau kita dibilang seperti roh gini-giniin, Tuhan itu adalah Bapa yang adil. Gak pernah dia membuat kita itu udah nggak punya tambah sengsara. Enggak, dia mengangkat kita, dia meninggikan kita ya. Kalau kita direndahkan orang, Tuhan akan meninggikan kita. Ini di dalam Roma pasal 8 ayat ke-37. Yuk kita baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat ke-37. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Nah saudara, kita ini orang-orang yang lebih, orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat memperhatikan kita. Adakah kita di dalam kesulitan atau di dalam lembah kekelaman? Mari kita berdoa, goncangkan. Kalau di bumi ini digoncangkan dengan doa, di surga juga tergoncang. Dan Tuhan berkata kepada malaikatnya, malaikat, lihat siapa yang memerlukan pertolongan. Nah, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa. Mungkin saudara sudah bisa dapat ceritanya, tetapi kalau saya bisa memperhatikan ini, bagaimana Tuhan memberkati orang yang mau taat kepada Tuhan, orang yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi, maka Tuhan akan memberkati kehidupannya. Bahkan dia boleh menjadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Saudara mungkin tahu ya, Presiden Jimmy Carter dari Presiden Amerika, dia melayani, bukan saja dulu jadi presiden, juga melayani Tuhan. Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1981,
Jimmy Carter kembali ke kampung halamannya di Plain, Georgia. Alih-alih menikmati kemewahan sebagai mantan presiden, ia memilih hidup sederhana bersama istrinya, Roslyn, ya, istrinya bernama Roslyn. Mereka melayani kehidupan sebagai warga biasa, hidup hemat dan kerap berbagi makanan dengan tetangganya. Di tengah kesulitan ekonomi, bisnis keluarga yang ia percayakan kepada seseorang kerabat, dan ia terlilit hutang jutaan dolar. Meskipun sempat terpuruk, Carter tidak menyerah. Ia bangkit dengan menulis buku untuk melunasi hutangnya dan kemudian mendirikan Carter Center di Atlanta, sebuah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada demokrasi dan kesehatan dan perdamaian. Carter bahkan membuka toko kerajinan kayu dan mengelolanya sendiri. Toko itu kemudian berkembang menjadi berbagai keperluan gereja tempatnya ia melayani, yaitu di Maranatha Baptist Church. Di gereja ini Jimmy Carter dan istrinya aktif sebagai diaken dan sebagai guru sekolah minggu. Ia bahkan rutin memangkas rumput halaman gereja setiap 2 bulan. Sementara Roslyn dengan setia membantu membersihkan toilet dan kamar mandi gereja. Mereka melayani tanpa gengsi dan penuh kerendahan hati. Sebagai pribadi yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, Carter melalui Carter Center juga membentuk badan pemantau pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Timur sejak tahun 1999. Organisasinya juga turut berperan dalam penanggulangan penyakit di negara-negara miskin. Meski sempat dipandang sebelah mata, terutama oleh rekan-rekan dan partainya sendiri, reputasi Jimmy Carter perlahan-lahan pulih. Puncaknya pada tahun 2002, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya memajukan perdamaian pada hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam pidato singkatnya pada acara penganugerahan Nobel itu, Carter berkata, "Saya menyembah Tuhan Yesus. Saya menyembah Tuhan Yesus Kristus yang oleh kami disebut Raja Damai. Sebagai orang Yahudi, Yesus mengajarkan kami untuk melintasi batas-batas keagamaan. Dalam hal saling melayani dan saling mengasihi, ia merangkul tidak saja orang-orang Romawi yang menjajah bangsanya, tetapi juga bangsa-bangsa non-Yahudi lain, termasuk orang Samaria yang direndahkan oleh kaumnya sendiri." Sepanjang usia senjanya, Carter tetap mengajar kelas sekolah minggu hingga ia benar-benar tidak mampu lagi secara fisik. Ia wafat pada tanggal 29 Desember tahun 2024 dalam usianya 100 tahun. Meninggalkan warisan iman dan kemanusiaan yang abadi. Jimmy Carter bukan hanya mantan presiden, tapi juga seorang pelayan guru sekolah minggu dan teladan dalam iman serta kemanusiaan. Hidupnya membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari kekuasaan, melainkan dari kerendahan hati dan ketulusan di dalam melayani sesamanya. Ini yang disebut lebih dari kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang sudah jadi presiden, tapi masih mau melayani Tuhan, bahkan membersihkan gereja, istrinya membersihkan toilet kamar mandi gereja, suaminya membersihkan rumput 2 bulan sekali, bahkan keperluan gereja yang di dalam itu ada mungkin keperluan apa yang dia perlukan gereja itu, maka Tuhan memberkati. Tuhan tidak meninggalkan apa yang dikerjakannya, setia sampai Tuhan panggil umurnya 100, masih ngajar sekolah minggu. Saudara, jangan saudara anggap enteng ya. Jadi guru sekolah minggu itu semua juga pelayan Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Amin ya. Tetapi ingatlah, kita mendidik anak-anak kecil, itu kita doakan mereka kelak akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Kalau saya dulu menjadi guru sekolah minggu, saya doakan anak-anak sekolah minggu. Sekarang berapa puluh yang sudah menjadi pendeta? Ya, saya tidak sebutkan namanya satu-satu di sini, karena berbagai-bagai gereja, ada yang sudah gereja di Jatinegara, ada yang sudah di gereja Pantai Kosta, banyak sekali. Makanya kami bersyukur
sebagai guru-guru sekolah minggu, didiklah anak-anak itu sejak kecil. Karena itu adalah bibit-bibit Tuhan yang Tuhan tanamkan firman Tuhan. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan tertanam di dalam hati. Ya, kalau anak kecil dengar firman Tuhan, apa yang dia dengar dan dia akan lakukan. Sampai tua pun, sampai besar pun, andai kata, ini andai kata, dia melenceng, firman itu terus mengejar dia sampai dia kembali. Kecuali kalau orang ini sudah berkali-kali dipanggil tidak mau, dipanggil lagi tidak mau, dipanggil lagi tidak mau, maka Tuhan lepaskan. Tetapi kesempatan yang indah ketika kita dipanggil, kita dengar suara Tuhan, berbalik, bertobat, minta ampun, dan Tuhan mengampuni. Tuhan masih menyayangi. Berapa banyak orang yang ditolong oleh Tuhan setelah dia lalu dan pergi meninggalkan Tuhannya. Tapi ketika dia kembali, Tuhan mengampuni kalau dia bertobat. Nah saudara, kalau kita dengar kesaksian dari Presiden Jimmy Carter, betapa mulia hatinya sehingga dia diberkati mendapat hadiah Nobel. Saudara, hadiah perdamaian itu enggak semua orang bisa dapat. Itu karena anugerah Tuhan, karena dia setia melayani Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu di sini mau tetap setia melayani Tuhan? Amin. Aminnya masih pelan-pelan, malu-malu. Apakah Bapak Ibu mau setia melayani Tuhan? Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sayang kepada Bapak Ibu. Saya dari sekolah minggu di tempat ini, dulu gereja ini masih banyak tiangnya ya. Belum begini saudara. Dan saya tetap di sini menjadi anak sekolah minggu. Saya ingat teman saya yang paling lama itu Suster Giok ya. Kemarin ya Suster Giok dioperasi ya kepalanya. Itu teman saya. Dia juga adalah tamu saya pertama ketika saya buka salon. Waktu saya buka salon itu belum ada listrik Bapak Ibu. Di rumah itu nggak ada listrik tapi mau buka salon. Jadi bagaimana saudara ngeritingin rambut orang udah dikeriting ya. Keritingnya tuh pakai besi yang gini, cos gitu ya. Itu nggak boleh netes tuh, kalau ke kulit netes, kulitnya jadi luka. Jadi mesti disumpulin kapas biar banyak ya. Nah lalu kalau udah rambutnya dicuci, baru dikeringin. Dikeringinnya nggak punya listrik, nggak ada kipas angin. Jadi pakai kipas. Ada patromaknya saya simpan ke sekarang masih punya. Saya simpan dari zaman dulu itu saya simpan. Dan patromak itu saya nyalain, saya kipasin itu rambutnya udah digulung. Itu tamu saya yang pertama adalah Suster Jo. Makanya kalau Tuhan masih memberikan umur kepadanya dan kepada saya juga, ini menjadi saksi betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya dari anak sekolah minggu dididik takut kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita taat dan setia. Ya, di situ firman Tuhan dikatakan, rendahkanlah dirimu. Ya, kita mau merendahkan diri kita seperti Raja Yosafat, dia sampai menyembah Tuhan, sampai mukanya sampai ke tanah. Pernahkah kita menyembah Tuhan demikian, saudara? Biasanya kita paling-paling kita berlutut ya. Mari kita belajar menyembah dengan hati yang bersyukur. Segala pujian kita naikkan. Saudara, kalau saya berdoa, saya doakan semua. Dari saudara kandung, saudara seiman, Bapak Ibu yang di GBI Mangga Besar kami doakan. Saya berdoa, Tuhan, biarlah semuanya taat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Apabila mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka susah, Tuhan hiburkan. Apabila mereka kekurangan, Tuhan cukupi. Apabila mereka menghadapi masalah, bukakan pintu berkat-Mu. Saya sebutkan dari yang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Cirebon, Lampung, Palembang, yang di Toraja, yang di Morowali Utara, yang di Berau, yang di Doha, yang di Amerika, yang di Australia, yang di Beijing, bahkan yang di Singapura. Kami doakan, itu adalah kerabat kami semua, saudara. Mereka terpencar-pencar, ada yang di sana semua. Tapi kami doakan, yang kami minta adalah Tuhan, biarlah mereka mencari hadirat-Mu, mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka diberkati.
Jadi Bapak Ibu, saya juga berdoa buat Bapak Ibu di sini, ibadah pagi, ibadah sore, yang melayani musik, melayani pujian, melayani firman Tuhan, diurapi sehingga banyak jiwa boleh datang. Kami juga mendoakan Bapak Ibu Gembala, ya. Kalau hari ini Bapak Gembala sedang pelayanan, kita doakan. Biarlah semua ini kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kita pikir, aduh kita aja dah, doa buat kita aja dah. Doakan semua. Saya doakan yang lanjut-lanjut usia, yang sakit-sakit, saya sebutkan satu-satu. Saya punya daftar nama, saya bilang Tuhan, saya bawa mereka semua dan kami percaya Engkau memberkati mereka, single parent atau ibu yang tunggal. Tuhan berkati mereka anak-anaknya, semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita mau merendahkan diri, kita mendoakan orang lain, maka Tuhan juga memberkati kita. Kita menjadi saluran berkat ya saudara. Kalau ada orang sakit kita doakan, kita juga disembuhkan karena kita jadi salurannya. Jadi Tuhan memberi kuasa kepada kita dulu, terus mengalir. Dan itulah yang menjadi tanda bahwa kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang tim musik dan kita mau menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Para pemuji supaya tampil ke depan ya. Saya sangat bergembira nih, tim musik baju kotak-kotak ini banyak yang pakai baju kotak-kotak ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Pak Hosea ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lebih dari pemenang. diciptakan untuk menyembah Tuhan, untuk mencari hadirat-Mu, merendahkan diri kepada-Mu Tuhan. Kami diangkat, kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, Bapak dan Ibu yang sudah hadir, bahkan saudara-saudari kami Tuhan yang Kau berkati. Mereka datang, kalau mereka datang dengan lelah dan berbeban berat, dengan apa yang mereka punya pergumulan, mari Tuhan, kami percaya mereka bisa melewati, karena mereka lebih dari pemenang.
kalau mereka taat setia kepadamu, melakukan perintahmu, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, terimalah segala persembahan syukur kami melalui puji-pujian dan firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan kami syukuri semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Kepada Ibu Kepala yang penuh. Ibadah pagi akan dilayani oleh Bapak Peden Alexander sekarang, dan untuk ibadah sore minggu depan akan dilayani oleh Bapak Peden Hussein Jaya. Dan untuk ibadah hari Rabu ini kita ada ibadah dewasa muda ya, jam 7 malam. Rabu ini hari 10 lagi, dari pagi hari 10 dan dari umumkan. Rabu yang mau datang silakan datang, ketemu Pak Hari lagi ya. Dan untuk ibadah youth jam 11, ibadah sekolah minggu setengah 10, dan hari Sabtu jam 8 pagi kita ada doa bersama di tempat ini ya. Dan untuk minggu depan kita ada perayaan nonton bulan Juli. Jadi bagi saudara yang ulang tahun di bulan Juli, Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama ya.
Saudara, sebelum kita membacakan Mazmur 1, kita lihat satu minggu itu. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang terpercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Kau akan meninggalkan singa dan ular naga. Sungguh telinga mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membenteninya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan tanda luhur akan kutunjukkan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah memimpin meminta ibadah kami dari awal hingga akhir. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk memuji menyembah memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap para pelayan-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Pengurapan turun atas setiap mereka, berkat juga tercurah atas mereka. Dan Bapa, kiranya juga Tuhan, Kau memberkati untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar jemaat untuk semakin mengasihi Engkau, untuk hidup melekat di dalam Engkau, melayani Engkau lebih lagi. Dan Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat kami Tuhan, yang mungkin sedang dalam pergumulan Tuhan, yang mungkin sedang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh biru darah-Mu Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau menjaga, menyembuhkan, Kau memberikan kekuatan pemulihan kepada setiap mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para lansia Tuhan. Biar lansia ini boleh dikuatkan di dalam Engkau Tuhan di masa tua mereka. Mereka boleh tetap memiliki roh menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga Tuhan. Untuk setiap keluarga akan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan untuk pernikahan anak-anak mereka. Tuhan yang memberkati, Kau menyediakan mencukupi. Kami juga bawa Tuhan
dan bayi di dalam kandungan, mereka boleh sehat. Sampai saatnya nanti proses persalinan, Tuhan itu dicampur tangan, dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan keluarga ini, ya Bapak. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan juga mengurapi Bapak Gembala kami, Tuhan, di dalam penggembalaannya, Tuhan, di dalam pengurapan Engkau, ya Bapak. Bapak, kami mau arahkan hati kami, dan kami mau siapkan untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kami undang untuk maju berdiri. Dan kita arahkan hati kita, dan kita mau siapkan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati.